Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu dan saudara-saudariku pagi ini dalam keadaan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Tema kita pagi hari ini adalah jangan jemu-jemu berdoa. Doa adalah napas kehidupan orang percaya, saudaraku. Melalui berdoa kita menjadi orang Kristen yang kuat saat menghadapi cobaan hidup dan menjadi orang Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena itu janganlah kita jemu-jemu berdoa. Lukas 18 ayat 1, saudaraku, ayat yang terkenal ini berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka, kepada murid-muridnya dan orang-orang saat itu, untuk menegaskan, saudaraku, bahwa mereka harus selalu berdoa, dengan tidak jemu-jemu. Amin ya. Nah, saudaraku, dalam perumpamaan tentang hakim yang tak benar ini, saudaraku, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya dan pasti juga kepada kita semua, saudaraku, suatu kebenaran yang menegaskan kepada kita semua harus selalu berdoa, saudaraku. Dengan apa? Tidak jemu-jemu. Kenapa, saudaraku? Karena doa adalah kekuatan orang percaya. Doa juga adalah nafas kehidupan orang-orang percaya. Jadi saudara, berdoa sangat penting. Berdoa adalah kekuatan kita untuk dapat hidup berkemenangan, saudaraku. Dan doa adalah nafas kehidupan supaya kerohanian kita tidak mati, saudaraku. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak boleh jemu-jemu berdoa. Nah, saudaraku, pada saat ini seperti biasa saya ingin membagikan 3 kebenaran bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang pertama, saudara, kenapa saudara kita harus jangan jemu-jemu berdoa? Karena doa menjaga kita supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Wow, jadi doa sangat penting, saudaraku ya. Markus 14 ayat 37-38 mencatat, setelah itu ia atau Tuhan Yesus datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Ketiga orang ini adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, saudaraku, sedang tidur. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudaraku, memang kelelahan fisik, ya, kelelahan secara fisik bisa terjadi pada siapapun, termasuk juga kepada Simon Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Tetapi Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada murid-muridnya supaya mereka tetap jangan lupa berjaga-jaga, saudara, melalui apa? Melalui doa, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan, supaya jangan jatuh ke dalam dosa, supaya jangan jatuh kepada godaan iblis. Jadi walaupun, saudaraku, secara fisik kita lelah, kita harus semangat berdoa, ya. Walaupun doanya itu hanya 1 jam, sebentar sebetulnya 1 jam, saudaraku. Kalau kita semangat, nggak sulit, saudaraku ya. Nah, berdoa sangat penting. Mungkin kita juga mengalami kelelahan fisik atau juga bahkan kelelahan rohani, saudaraku. Melalui doa, kekuatan kita dipulihkan karena kita akan mendapatkan kekuatan baru melalui doa, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita bisa menang melawan problema hidup, masalah hidup, melawan kuasa jahat, kuasa iblis yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin membuat kita hancur dan menderita, saudaraku. Hidup dalam kekecewaan, kepahitan, kemarahan, dendam. Itulah rencana iblis. Dan melalui doa, saudaraku, kita memperoleh kekuatan untuk menang dari semuanya itu. Jadi janganlah kita jemu-jemu berdoa. Karena dengan berdoa itu menjagai kita
supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan, jangan jatuh ke dalam dosa. Amin ya. Semangat berdoa saudaraku. Dan kebenaran yang kedua saudaraku, kita jangan jemu-jemu berdoa. Kenapa saudaraku? Ketika kita berdoa, sesungguhnya kita sedang mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat dan sumber keselamatan kita. Yohanes 15 ayat 5 sampai 7 saudaraku, perikop yang terkenal tentang pokok anggur dan ranting-ranting. Firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur," kata Tuhan Yesus, "dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku," kata Tuhan Yesus, "ia dibuang keluar seperti ranting-ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Mintalah apa saja," kata Tuhan Yesus, "yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Luar biasa saudaraku. Jadi dalam ayat-ayat ini digambarkan oleh Tuhan Yesus saudaraku, bahwa kita hanya seperti ranting-ranting pohon anggur. Sangat bergantung kepada pokok anggur yaitu Tuhan Yesus. Supaya ranting itu dapat berfungsi dengan maksimal dan menghasilkan buah. Ranting-ranting itu sangat lemah. Jadi bila tidak menempel pada pokok anggur, maka ranting-ranting itu akan kering, mati, dibuang dan dibakar orang. Itulah gambaran bila kita saudaraku yang adalah ranting-ranting kecil tidak datang, mendekat, menempel pada pokok anggur yaitu Yesus di dalam doa saudaraku. Di dalam doa dan penyerahan yang sungguh-sungguh. Sesungguhnya ketika kita berdoa, kita yang adalah ranting-rantingnya sedang mendekat, bahkan menempel kepada Tuhan Yesus, pokok anggur, sumber berkat dan keselamatan. Amin ya. Jadi saudaraku, mari lebih giat lagi berdoa. Berdoa secara pribadi, dalam persekutuan doa, dalam jam doa di gereja saudaraku, dengan saudara-saudara seiman. Jangan meninggalkan saudaraku persekutuan-persekutuan doa kita, jam doa kita. Supaya hidup kita kuat, supaya hidup kita diberkati, supaya hidup kita menjadi pemenang saudaraku. Janganlah kita jemu-jemu berdoa. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga saudaraku, kita jangan jemu-jemu berdoa. Kenapa saudaraku? Karena percayalah, saat kita berseru dalam doa kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mendengar dan akan menjawab doa kita. Puji Tuhan. Nah saudaraku, ayat yang terkenal Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku," kata Tuhan, "maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Haleluya. "Berserulah kepadaku dan aku akan menjawab engkau," kata Tuhan, "dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tak terpahami." Saudaraku, suatu penghiburan dan jaminan dari jawaban doa ketika kita berseru kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mendengarkan seruan kita dan akan menjawab saudaraku doa-doa kita, apa yang kita butuhkan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan memberitahukan hal-hal yang besar yang tak terpahami. Luar biasa saudaraku berkat Tuhan Yesus kepada kita. Ketika kita setia berdoa dengan tidak jemu-jemu, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat dan keselamatan, Tuhan Yesus menghendaki supaya kita datang kepadanya dalam doa penyembahan dengan tidak jemu-jemu. Untuk apa saudaraku? Untuk memberkati kita, memberitahukan kepada kita saudaraku, menjawab doa kita, memberitahukan hal-hal yang besar yang tak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Haleluya. Luar biasa janji Tuhan. Jadi inilah 3 kebenaran dari firman Tuhan. Kenapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu saudaraku. Ada 3 kebenaran. Yang pertama, doa menjaga kita supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, jadi harus setia berdoa. Dan yang kedua, ketika kita berdoa,
Sesungguhnya kita sedang mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, sumber berkat dan sumber keselamatan kita, ya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita jangan jemu-jemu berdoa? Ya, kita harus percaya saat kita berseru dalam doa, Tuhan Yesus mendengar dan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Amin ya. Lukas 18 ayat 1 saya bacakan lagi saudaraku, yang adalah ayat hafalan kita ini ya. Tuhan Yesus berkata, Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin saudaraku ya, mari kita jangan jemu-jemu berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Mulai saat ini kami mau ambil komitmen. Kami mau setia berdoa. Baik secara pribadi, dalam persekutuan doa, jam doa di gereja. Dengan saudara-saudara seiman. Dan itu menjadikan kami kuat dalam iman. Itu membuat kami diberkati. Karena kami sedang berdoa. Berharap kepada Tuhan Yesus sumber berkat. Sumber segala kesejahteraan dan damai sejahtera. Sumber keselamatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati oleh Morning Spirit. Sampai ketemu kembali dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.